Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Rizky Samuda. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalkulus latihan 7 dan 9. Baik, di sini kita mulai dengan tugas 7. Pada latihan 7 ini, di sini ditanyakan hasil turunan dari X pangkat 3 tambah 6X dalam kurung pangkat 3 dikalikan dengan 9X pangkat 2 tambah 18 dx. Nah, pertama itu kita buat dulu substitusinya. Yang pertama adalah U. Untuk U, kita ambil X pangkat 3 tambah 6X pangkat 3. Karena X pangkat 3 tambah 6X ini mempunyai pangkat yang terbesar. Di antara ini dan ini, yang memiliki pangkat terbesar adalah X pangkat 3 tambah 6X yang memiliki pangkat 3. Oke, jadi kita ambil ini sebagai U. Kemudian turunan dari U ini atau DU adalah 3X pangkat 2 tambah 6. Karena X pangkat 3 jika diturunkan maka akan menjadi 3X pangkat 2 dan jika 6X diturunkan hasilnya adalah 6. Jadi ini adalah turunan dari X pangkat 3 tambah 6X. Sekarang DU ini atau turunan dari U ini kita bandingkan dengan 9X pangkat 2 tambah 18 yang ada pada soal tersebut. Nah, jika kita bandingkan, maka kita bisa melihat bahwa 3X pangkat 2 tambah 6 ini bisa dibagi dari 9X pangkat 2 tambah 18 ini. Nah, ketika dibagi hasilnya akan menjadi 3. Oleh karena itu, 3 DU atau DU dikali 3 maka hasilnya akan mencapai 9X pangkat 2 tambah 18. Oleh karena itu, kita tulis di sini 3 DU sama dengan 9X pangkat 2 tambah 18. Selanjutnya kita masukkan bentuknya yang tadi kita ubah ke dalam kita substitusi baru kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, setelah diubah seperti ini, maka hasilnya akan menjadi U pangkat 3 tambah 3 DU. Setelah itu, kita pindahkan konstanta 3 ini ke bagian depan, sesuai dengan teorema C bagian 1. Kemudian dari sini, kita ambil U pangkat 3 ini, kita ubah bentuknya sesuai dengan yang telah kita ketahui pada teorema bagian teorema A, ya, di mana U pangkat 3 pangkat 3 ini ditambahkan 1 dan U pangkat 3 ini U pangkat 3 per 1 U pangkat 3 tambah 1 ini per 3 tambah 1, yaitu diambil dari pangkat tersebut. Jadi hasilnya adalah U pangkat 4 per 4 kemudian ditambah dengan C. Jadi hasilnya 3 U pangkat 4 per 4 tambah C. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal memasukkan yang U tadi, yang U yang sudah kita substitusi, kemudian kita masukkan ke dalam sini, maka hasilnya adalah 3 per 4 X pangkat 3 tambah 6X pangkat 4 tambah C. Nah, ini adalah hasil U yang kemudian kita substitusi balik, kita masukkan angka yang tadi. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4 X pangkat 3 tambah 6X pangkat 4 tambah C. Ini adalah hasil akhirnya. Baik, kita lanjut ke latihan 9. Nah, di latihan 9 ini ditanyakan X akar X pangkat 2 tambah 5 yang di sini jarak adalah dari 3 sampai 2. Nah, kemudian kita langsung masuk saja. Yang disubstitusinya adalah U yang kemudian kita substitusi menjadi X pangkat 2 tambah 5. Yang ada pada sini kita masukkan, kita ubah jadi U. Nah, kemudian DU ini adalah turunan dari U. Seperti tadi, DU adalah turunan dari U, di mana X pangkat 2 kalau diturunkan akan menjadi 2X, dan 5 diturunkan akan menjadi 0. Nah, 5 diturunkan menjadi 0 karena 5 tidak ada X-nya. Jadi, kalau konstanta, kalau diturunkan maka hasilnya adalah 0. Jadi, yang diturunkan di sini yang bisa diturunkan di sini hanyalah X pangkat 2, maka hasilnya adalah 2X. Jadi turunannya adalah 2X dx. Nah, kemudian di sini kan rumusnya DU
sama dengan 2x dikali dx. Nah, berarti dx kalau kita pindahkan ke depan, maka dx sama dengan du-nya kita pindahkan ke belakang, maka dx sama dengan du per 2x. Ya, langsung kita masuk saja x akar dari x pangkat 2 tambah 5 dx. Kemudian kita substitusi masuk. Nah, di sini disubstitusi kita ubah menjadi yang x pangkat 2 tambah 5 kita ubah menjadi kita ubah menjadi u, dan dx kita ubah menjadi du per 2x. Sehingga hasilnya adalah x akar u du per 2x. Kemudian di sini ada x sama 2x. Kita coret saja, maka hasilnya akan menjadi 1/2 dan x-nya habis. Sehingga hasilnya menjadi 1/2 akar u du. Oke, selanjutnya 1/2. Nah, di sini kan 1/2 merupakan konstanta. Karena ini merupakan konstanta, kita menggunakan kembali teorema C, sehingga 1/2 ini kita pindahkan ke bagian depan, sehingga 1/2 akar u du. Jika sudah seperti ini, kemudian kita ubah dulu ini akar u, kita ubah menjadi bilangan dengan bilangan yang berpangkat, ya, bukan akar. Jadi kita ubah sehingga ini akar u akan berubah menjadi u pangkat 1/2. Karena dalam matematika itu, jika akar dari x itu hasilnya sama dengan x pangkat 1/2. Ini merupakan sifat umum dari dalam matematika, ya. Jadi akar u sama saja dengan u pangkat 1/2. Jadi sini kita dapat 1/2 u pangkat 1/2 du. Nah, kita lanjut. Nah, 1/2 u pangkat yang tadi 1/2 u pangkat tadi mana? Di sini kan 1/2 u pangkat 1/2. Nah, u pangkat 1/2 ini kita ubah menjadi salah, ya. Maksudnya u pangkat 1/2 tadi kita tambah dengan 1. Nah, u pangkat 1/2 ini kita tambah dengan 1 sesuai dengan pada teorema A, ya. Kembali ke teorema awal. Pada teorema A, kita u 1/2 ini kita tambahkan dengan 1 per 1/2 tambah 1. Ya, seperti pada teorema A. Jadi hasilnya 1/2 u pangkat 1/2 ditambah 1. 1/2 jika ditambah 1 itu adalah hasilnya adalah 3/2. Kenapa? Karena 1/2 ditambah dengan 1 sama saja dengan 1/2 ditambah 2/2. 1/2 ditambah 2/2 hasilnya adalah 3/2. Jadi di sini u pangkat 3/2 per 3/2 ditambah c. Seperti pada teorema A. Kemudian ini, jika sudah seperti ini hasilnya, kita kalikan u dengan 2. Karena pada bilangan yang berada paling bawah ini kita kalikan dengan yang paling atas, ya. Yang berjarak 2 baris darinya, kemudian kita kalikan, maka hasilnya adalah 2/3 u. 2/3 u 3 pangkat 3/2. Jadi di sini kita dapat hasilnya 1/2 dikali 2/3 dikali u pangkat 3/2 ditambah c. 1/2 jika dikali 2/3 hasilnya adalah 2/6. Kemudian kita sederhanakan 2/6 ini menjadi 1/3. Nah, jadi hasilnya di sini 1/3 u pangkat 3/2 ditambah c. Sekarang di sini u pangkat 3/2 ini kita ubah lagi, kita sederhanakan kembali. Di sini kan 3/2, u pangkat 3/2. U pangkat 3/2 itu tadi hasilnya adalah u pangkat 2/2 dikali u pangkat 1/2. Nah, kalau seperti ini hasilnya, berarti u pangkat 2/2 itu adalah u pangkat 1. Nah, u pangkat 1 dikali dengan u pangkat 1/2. U pangkat 1 berarti pangkatnya tidak ditulis, kita tulis saja u di sini dikali dengan u pangkat 1/2. Seperti tadi sifatnya di sini, yaitu u pangkat 1/2 itu sama saja dengan akar dari u. Berarti kita ubah menjadi akar dari u.
U dikali akar U. Sehingga di sini hasilnya adalah sepertiga U akar U, kemudian ditambah C. Lanjut kemudian sepertiga. Nah, di sini kita substitusi balik, kita masukkan kembali lagi angkanya. Maka hasilnya sepertiga X pangkat 2 tambah 5 dikali akar X pangkat 2 tambah 5 tambah C. Kalau sudah seperti ini, kita kembali. Nah, di sini adalah ada nilainya, nilai yang akan kita masukkan seperti pada rumus ini, mana kalau sifatnya seperti ini fx dx, maka nilai pertama atau nilai yang di atas ini kita kurangkan dengan nilai di bawah, yang mana masing-masing nilai ini kita substitusi masuk ke dalam x. Jika seperti ini, maka hasilnya adalah kita substitusi masuk, misalnya pertama kita substitusi masuk 3 ke dalam x pada bagian pertama, seperti ini, sepertiga dikali 3 pangkat 2 tambah 5 akar 3 pangkat 2 tambah 5, kemudian dikurang dengan, nah di sini kita substitusi masuk 2 ke x pada bagian kedua ini. Jadi sepertiga dikali 2 pangkat 2 tambah 5 dikali akar 2 pangkat 2 tambah 5. Kemudian di sini kita langsung coret saja, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 9 tambah 5 hasilnya 14. Di sini juga hasilnya 14. Kemudian 2 pangkat 2 4, 4 tambah 5 hasilnya 9, dan di sini juga hasilnya akan sama, yaitu 9. Akar dari 9 itu 3, jadi kita di sini masukkan 3 kita coret, di sini ada 3 kita coret, maka hasilnya sisa 9. Di bagian kanan sini hasilnya 9, kemudian di bagian kiri kita ada sepertiga dikali 14 dikali akar 14. Sepertiga dikali 14 hasilnya 14 per 3 dikali 14 dikali akar 14. Nah, seperti ini, 14 per 3 dikali akar 14. Kemudian dikurang dengan 9. Karena tidak bisa lagi dikurang, maka hasilnya kita sampai saja di sini ya. Karena sudah tidak bisa lagi dibagi ataupun dikurang, maka kita sampai di sini. Jadi hasilnya adalah 14 per 3 akar 14 dikurang 9, atau 14 per 3 akar 14 dikurang 27 per 3 jika kita pertahankan pembilangnya seperti ini. Ya, jadi atau kita pakai yang ini saja, yaitu hasil akhirnya adalah 14 per 3 akar 14 dikurang 9. Ini adalah hasil akhirnya atau jawabannya setelah kita kurangkan ya. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas latihan 7 dan 9 ini. Ya, cukup saja, sekian dan terima kasih.